Nah, kalian pasti bingung kan? Kok bisa sih pocong itu selalu menghantui kita? Apa sih penyebabnya pocong sering ganggu kita? Oke, akan aku jawab di video kali ini. Pocong itu adalah guling yang berwarna putih, sukanya terbang ganggu kita ketika kita berak, mandi, dan hal lainnya. Proses pembukaan tali pocongnya ini gak dilepas. Jadi, ketika dikubur, ya sudah tinggal dikubur aja, jadi tanpa dilepas. Nah, kalian pernah dengar gak sih? Waktu ada kecelakaan, selalu ada penampakan sebuah pocong. Terlepas sih... Oh. Langsung aku cek dong. Yo, halo semuanya. Selamat datang di Ngasih bersama saya, Rafli, di konten Fakta Dunia Horor. Di konten kali ini aku akan ngebawain fakta lagi dari hantu. Yang kali ini hantunya adalah pocong. Anjay, pocong. Akhirnya hantu lokal yang kita bahas. Ya kalian tahu lah pocong itu apa. Guling putih terbang menghantui kalian. Ya kurang lebih seperti itulah pocong. Tapi kalian tahu nggak asal-usul pocong itu kenapa bisa terjadi? Terus gimana sih dia biasanya mengganggu kita gitu kan? Mungkin kalian ada belum tahu. Jadi akan aku kasih tahu di video kali ini. So pantengin aja, langsung aja kita mulai ke fakta yang pertama dengan judul Origin dari Pocong. Nah, kalian pasti bingung kan? Kok bisa sih pocong itu selalu menghantui kita? Apa sih penyebabnya pocong sering ganggu kita? Oke, akan aku jawab di video kali ini. Kalian pasti tahu kan bentuk pocong itu seperti apa? Nah, pocong itu adalah guling yang berwarna putih, sukanya terbang ganggu kita ketika kita berak, mandi, dan hal lainnya. Nah, pocong ini kan juga cukup terkenal juga. Jadi mungkin banyak produser film yang tertarik dan membuat film-filmnya. Yang kita tahu pasti salah satunya adalah Pocong Origin. Nah, bahkan saking terkenalnya kan beberapa orang luar negeri pun juga ada yang tahu kalau pocong itu berasal dari negara Indonesia. Tapi kalian pasti bingung kan, kenapa pocong itu selalu mengganggu kita? Konon, pocong itu berasal dari orang yang sudah meninggal. Namun, ketika proses pemakamannya, itu terjadi kendala, yaitu ketika proses pembukaan tali pocongnya ini gak dilepas. Jadi, ketika dikubur, ya sudah tinggal dikubur aja, jadi tanpa dilepas. Dia pun gak nyaman dan akhirnya pun dia gentayangan menghantui kita semua. Ya, kurang lebih seperti itulah kisah singkatnya. Nah, kenapa sih kita harus melepas tali pocong ketika proses pemakaman sebuah mayat? Karena ketika kita tidak melepas, konon si pocong ini merasa nggak nyaman dan mulai bangun untuk menghantui kita semua, terutama orang terdekatnya, misalnya keluarga. Kalau mungkin dari keluarga nggak ada yang bisa dihantui atau sudah nggak ada, jadi orang terdekat yang berada di proses pemakamannya. Contoh, penggali kubur. Pokoknya yang orang ikut bersama dia waktu proses pemakaman. Ya kurang lebih seperti itulah. Jadi target pertama yang dihantui adalah orang-orang tersebut. Nah, untuk awal kemunculan si pocong ini berawal dari sebuah asap di atas kuburannya. Namun asap itu perlahan-lahan berubah menjadi sebuah wujud kayak makhluk kecil yang melompat-lompat di atas kuburannya, dan perlahan-lahan tapi pasti wujud wajah dari pocong itu pun juga berubah, dan pelan-pelan badannya pun juga ikut muncul, dan walah, terjadilah penampakan pocong yang kalian tunggu-tunggu. Pocong sendiri itu ada yang bilang melompat, ada yang bilang terbang. Nah, untuk kita bisa membedakannya itu, pocong itu biasanya kalau di sinetron itu kan loncat, ya secara logika kan kakinya masih ditali. Namun banyak orang yang gitu mengatakan kalau mereka itu kayak mengambang. Kalau teoriku, dia itu berada di dimensi yang lain, jadi ya masuk akal kalau dia floating atau bisa kita bilang terbang. Nah, sekarang ini aku mau kasih tahu tuh kebiasaan pocong yang ada di dunia ini yang selalu mengganggu kita. Oke, aku kasih tahu dulu ya. Nah, konon nih, pocong itu juga muncul karena dari sebuah sumpah yang dikatakan oleh orang yang menyumpahi dirinya dengan sumpah pocong. Jadi, ada yang bilang itu kalau pocong itu muncul karena dia merasa terpanggil dan dia akan terus menghantui dia selama-lamanya. Jadi, selama sumpahnya itu nggak segera dilaksanakan, dia akan terus menghantuinya. Sedikit tidak masuk akal kan? Sama, karena apa? Itu musyrik. Nah, pocong itu juga diidentikan dengan hal-hal seperti ini. Oke, yang pertama adalah sering menjadi penglaris makanan. Ya mungkin dari kalian sudah nggak asing sih, ada pocong yang suka ngeludahi makanan. Kan ada yang pernah denger tuh, pasti ada yang bener denger dong, pocong ngeludahi makanan jadi enak. Tapi begitu sampai rumah rasanya beda. Ada yang katanya pahit, ada katanya nggak enak. Dan biasanya itu ciri-ciri dari rumah makan yang banyak gitunya, itu adalah dapurnya dirahasiakan. Itu biasanya kemungkinan itu memakai seperti itu. Tapi ya aku juga nggak berani ngomong kayak gitu, soalnya ya nggak semuanya terbukti seperti itu kan. Nah, yang kedua, tempat yang menjadi tempat angker atau tempat
naas. Nah, kalian pernah dengar gak sih waktu ada kecelakaan selalu ada penampakan sebuah pocong? Nah, di sana itulah dia biasanya tampil. Aku juga kurang paham sih kenapa dia selalu muncul di tempat seperti itu. Jadi banyak warga yang mengkaitkan kalau kecelakaan itu berasal dari makhluk halus. Namun nyatanya nggak semuanya itu hal benar, karena mungkin ada faktor pengemudi atau apa. Jadi kita lebih mengidentikan dengan makhluk halus karena kebetulan aja dia muncul. Ya ini buat kalian sih yang selalu bilang itu makhluk halus. Nggak semuanya seperti itu, oke? Nah, ada orang berteori kalau pocong ini muncul karena untuk menebar horor, karena ketika ada yang takut biasanya itu energi ketakutannya itu diserap kayak semacam mu hitam gitulah, black magic. Jadi semakin banyak dia menerima dari proses kecelakaan itu kan, jadi dia akan mendapatkan energi dari sana. Kan kita nggak tahu, karena ini yang banyak orang berteori seperti itu dan aku sedikit percaya. Nah, yang terakhir ini dia itu diidentikan dengan biasanya itu baunya nggak enak dan suka meniup. Tiba-tiba ada jendela terbang, itu dua kemungkinan. Kalau di film-film itu biasanya kuntilanak atau pocong, tapi di sini katanya pocong. Jadi untung saya nggak ada horden. Nah, yaitu pertama itu kita bau wangi-wangian dulu, bau enak gitu. Cuma wanginya itu nggak wajar kayak ambu menyan. Kan banyak yang bilang, wih, ambu menyan, wih, bau menyan. Nah, itu mungkin bisa terjadi karena dia. Nah, namun saat sudah dekat, tiba-tiba itu baunya berubah menjadi sangat busuk. Jadi orang yang tadi bau, wih, ambu menyan, siapa nih? Namun kalau kalian masih di sana, coba deh kalian perhatikan baunya. Kalau berubah, kemungkinan itu pocong. Jadi bukan kuntilanak. Biasanya kuntilanak itu baunya itu seperti wangi, cenderung ke wangi. Ya aku nggak tahu sih wanginya kok bisa kenapa itu ya. Nah, jika manusia yang nggak takut sama mereka itu cenderung meniup lehernya di belakang-belakang sini. Karena saya merekam karena waspada. Hal itu dilakukan untuk merespon orang tersebut agar dia sadar akan keberadaannya. Oke. Di konten kali ini sedikit serem sih, soalnya aku tag-nya malam dan sendirian, jadi agak serem sih. Terlepas itu fakta atau mitos, kita sebaiknya dia untuk menghindari hal seperti itulah. Jadi kalau kalian mungkin ada yang bau nggak wajar atau tiba-tiba punya kalian ditiup, ya kalian segera baca doa-doa. Oke, sekarang terasa nih kita sudah sampai penghujung video kali ini. So, gimana menurut kalian? Apakah serem? Apakah mungkin dari kalian sudah ada yang tercerahkan dengan fakta-fakta horor yang satu ini? So, sampai jumpa di video berikutnya. See you guys next time. And wait, mungkin mereka sudah ada di belakang kalian. Hati-hati leher Anda. See you guys next time. Bye. Wih, serem cuy. Terlepas itu. Oh. Langsung aku cek dong.